Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gua Randy Studio di channel yang suka ngebahas tentang film-film. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel kami memiliki playlist dengan pembahasan film yang berbeda. Dan pastinya kami akan update 4 kali dalam seminggu. Ayo dukung terus channel kami supaya lebih berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update video terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, gue akan memberikan 5 rekomendasi film dengan tema short-term memory loss, atau dengan kata lain amnesia. List yang kami maksud terdiri dari 2 film drama, 2 film misteri, dan 1 film action. Penasaran sama list kami? Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol like, comment, and share. She doesn't remember me. Her memory is going to improve with time. Yang pertama adalah The Fall pada tahun 2012. Film karya Michael Ceci ini diperankan oleh Rachel McAdams, Channing Tatum, Jessica Lange, Sam Neill, dan lain-lain. Dengan rating 6.8/10 dari IMDb, film ini mengisahkan tentang sebuah kecelakaan yang menyebabkan seorang wanita yang bernama Paige hilang ingatan, di mana Paige lupa kalau dirinya sudah menikah dengan Leo dan memiliki kehidupan yang berbeda. Filmnya sendiri merupakan adaptasi dari sebuah kisah nyata yang sering dibuat remake-nya di negara Korea dan Hong Kong. Film ini diawali dari sebuah malam yang bersalju di mana mobil Leo dan Paige ditabrak oleh sebuah truk. Pada saat sadar, ingatan Paige kembali ke 5 tahun sebelumnya, di mana Paige masih berkuliah hukum dan bertunangan dengan seorang pria yang bernama Jeremy. Hari demi hari pun berlalu di mana Leo terus mempertahankan istrinya dan mencoba mengembalikan ingatannya. Masalah pun terjadi di mana keluarga Paige tidak mendukung semua hal yang dilakukan oleh Leo dan merahasiakan perselingkuhan ayahnya Paige. Ditambah lagi, Jeremy yang merupakan mantan tunangan Paige kembali untuk merebut hatinya Paige kembali. You like this, right? A little bit. I'm trying to save what we have. I hope one day I can love the way that you love me. Are you staring at me or her? Because you're starting to freak me out. Yang kedua adalah 50 First Dates pada tahun 2004. Film karya Peter Segal ini diperankan oleh Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider, Sean Astin, dan lain-lain. Dengan rating 6.8/10 dari IMDb, film ini mengisahkan tentang seorang playboy yang bernama Henry Roth, di mana akhirnya ia benar-benar jatuh cinta kepada seorang wanita yang bernama Lucy. Namun sangat disayangkan, Lucy mengidap sebuah penyakit hilang ingatan karena sebuah kecelakaan. Lucy mengidap sebuah penyakit di mana ia terjebak dalam satu momen di hari tertentu, di mana ia akan melupakan semua kejadian dalam satu hari setelah ia tidur dan penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Melihat hal itu, Henry sama sekali tidak menyerah untuk mendapatkan cintanya Lucy. Setiap hari Henry selalu berkenalan dengan Lucy di tempat yang sama, meskipun ia tahu kalau esok harinya Lucy akan melupakan dirinya. Film ini memiliki ending yang keren banget, di mana Lucy dan Henry akhirnya tetap menikah dan menerima kekurangan yang diderita Lucy. Selama 99 menit film ini, kalian akan disajikan drama komedi yang lucu dan khas ala Adam Sandler. Are you okay? Okay, I'll be right back. Hey, come here! Who are you? I'm your husband, Ben. You had a bad accident. You store up information for a day. Yang ketiga adalah Before I Go to Sleep pada tahun 2014. Film karya Rowan Jeffrey ini diperankan oleh Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong, Ben Crampton, dan lain-lain. Dengan rating 6.3/10 dari IMDb, film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama Christine Lucas, di mana setiap hari ia harus terbangun dan kehilangan ingatan terakhirnya. Setiap hari ia terbangun bersama dengan seorang pria yang bernama Ben Lucas, di mana setiap hari juga ia menjelaskan kepada Christine masalah ingatannya adalah akibat dari trauma kecelakaan sebuah mobil. Ben juga meyakinkan Christine melalui foto-foto dan rekaman sebagai bukti bahwa mereka telah menikah selama 14 tahun lamanya. Namun suatu ketika Christine merasakan ada sesuatu yang aneh dari videonya tersebut. Oleh karena itu, ia mencoba menyelidiki tentang siapa dirinya dan apa yang terjadi pada dirinya. Hingga satu momen di mana Christine sadar bahwa ada seorang yang sengaja membuat dirinya seperti ini.
Film ini bergenre thriller dan misteri, di mana banyak sound-sound efek yang menegangkan menyelimuti film ini. Whatever happened that night, whatever I've done, I have to. Can you tell me your name? I can't remember anything. Yang keempat adalah Maze Runner pada tahun 2014. Film karya Wes Ball ini diperankan oleh Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Thomas Brody, Will Poulter, dan lain-lain. Dengan rating 6.8/10 dari IMDb, film ini mengisahkan tentang seorang Thomas yang terjebak dalam sebuah maze bersama dengan satu komunitas yang awalnya dipimpin oleh Abby. Mereka menyebutkan dirinya sebagai Glider. Sama seperti yang lain, saat Thomas dikirim ke dalam sebuah glade, memori yang ia miliki hilang atau dengan kata lain telah dihapus. Satu-satunya cara untuk mereka keluar dari tempat tersebut adalah melalui sebuah labirin raksasa yang sangat besar dan terus berubah-ubah. Masalah pun tiba saat dimana mereka dikirimkan seorang wanita yang bernama Teresa, di mana wanita tersebut terlihat sangat mengenal Thomas. Jujur waktu gue nonton film ini, gue bisa menebak filmnya bertemakan post-apokalistik. Tapi pas mendekati ending, filmnya sendiri sanggup menyajikan sebuah plot twist yang bikin kagum, di mana labirin raksasa tersebut ternyata hanya merupakan sebuah percobaan. Yang kelima adalah Total Recall pada tahun 2012. Film karya Len Wiseman ini diperankan oleh Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bryan Cranston, dan lain-lain. Film ini merupakan sebuah remake dari film dengan judul yang sama pada tahun 1990. Dengan rating 6.3/10 dari IMDb, film ini mengisahkan tentang seorang pria yang bernama Douglas Quaid, di mana memori yang saat ini ia miliki merupakan hasil ciptaan ilusi dari sebuah perusahaan yang bernama Recall. Film remake ini masih mengusung tema masa depan dan meninggalkan kesalahan yang terletak pada komedinya di film terdahulunya. Sebagai film action science fiction, film ini cukup memanjakan mata kita dengan action tanpa henti yang terjadi di sepanjang film, serta elemen-elemen futuristik yang gak kalah seru dan gak boleh kalian lewatkan. Di pertengahan film, barulah akhirnya kalian diperlihatkan tentang sosok asli di balik Douglas Quaid, di mana nama sebenarnya adalah Agen Hauser, yang merupakan seorang agen dari pihak koloni. Itulah 5 list film yang berhasil kami rangkum. Kalau kalian setuju dengan list kami, kalian bisa share video ini. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Akhir kata gue harus undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for watching. Wait till next video and see you guys.